Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menerangkan algoritma dan arsitektur LFQ serta pengenalan pola dengan LFQ. Kelompok 8 ada Maulana Panji, Ruli Sahlani, dan Muhammad Rafi Nur Huda. Pengertian Learning Vector Quantization atau kita bisa sebut LFQ. Nah, LFQ adalah metode klasifikasi pola yang mana masing-masing unit keluaran mewakili suatu kategori. Arsitektur jaringan LFQ menggunakan jaringan kompetitif yang dimana jaringan yang sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Nah, ini ada gambaran jaringan LFQ. Nah, gambar di atas itu tersebut menjelaskan yang berperan sebagai dendrit atau data. Masukannya itu dari X1 sampai X6, yaitu ini yang berperan menjadi sinapsis atau bobot dalam W, sedangkan badan sel dari jaringan ini ialah perhitungan X min W, dan yang berperan menjadi akson atau data output adalah Y. Algoritma Learning Vector Quantization LFQ. Algoritma memproseskan pada setiap neuron, yaitu mencari jarak antara suatu vektor input ke bobot bersangkutan W1 dan W2. W1 ialah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron dalam lapisan input menuju neuron awal lapisan output, sedangkan W2 ialah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan neuron ke neuron kedua lapisan output. Fungsi aktivasi F1 akan memetakan 2-7 Y input 1 ke Y1 sama dengan 1 apabila X min W1 lebih kecil daripada X min W2 dan Y1 sama dengan 0 jika sebaliknya. Demikian pula dengan yang terjadi pada fungsi aktivasi F2 akan memetakan Y input 2 ke Y2 sama dengan 1 apabila X min W2 lebih kecil daripada X min W1 dan Y2 sama dengan 0 jika sebaliknya X min W2 lebih besar daripada X min W1. Nah, langkah-langkah algoritma LFQ. Yang pertama itu tentukan bobot, maksimum epoch, error minimum yang diharapkan, dan learning rate-nya. Terus kedua, masukkan data input, target berupa kelas. Yang ketiga, terapkan kondisi awal, epoch sama dengan 0, error sama dengan 1. 4. Kerjakan selama epoch lebih kecil daripada max epoch dan A lebih besar daripada error minimum yang diharapkan. Epoch sama dengan epoch plus 1. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Memilih jarak sedemikian hingga X min WJ minimum sebut sebagai CJ atau D1 sama dengan XW. Terus perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah A X min WJ lama. Jika CJ tidak sama dengan T maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang A X WJ lama lalu dikurangi nilai A.
Nah, di sini ada algoritma pengujian. Setelah melakukan pelatihan, maka diperbolehkan bobot-bobot akhir W yang mana akan digunakan pada proses pengujian. Misalnya dilakukan proses pengujian terhadap NP buah data, maka algoritma pengujiannya adalah satu masukkan data yang akan diuji, misalnya XIJ dengan nilai 1, dengan I sama dengan 1, 2, hingga sampai dengan NP, dan J 1, 2, hingga sampai dengan M 2 min 8. Kerjakan untuk I sama dengan 1 hingga NP. Tentukan J hingga XIJ min WIJ minimum. J adalah kelas untuk XI. Nah, kita lanjut ke perkembangan LFQ. Kawanen 1990 mengusulkan keluarga dari algoritma LFQ, yaitu LFQ1, LFQ2, LFQ2.1, Kawanen 1990A, dan LFQ3 Kawanen 1990B. Karakteristik pada algoritma LFQ adalah hanya vektor referensi terdekat, vektor pemenang, dengan vektor masukan yang diperbaharui. LFQ2 merupakan perkembangan dari metode LFQ1, di mana dalam pembelajaran dua vektor kodebook WI dan WJ yang terdekat dengan X yang diperbarui secara simultan. Salah satu dari vektor kodebook beberapa pada posisi kelas yang benar dan kelas yang salah. Selain itu, X harus jatuh di antara WI dan WJ yang disebut window. Misalkan DI dan DJ adalah jarak Euclidean X dari WI dan WJ, maka X didefinisikan masuk ke dalam window dengan lebar relatif M. Jika lebar relatif window yang direkomendasikan ialah 0,2 sampai 0,3, LFQ 2.1 merupakan perbaikan dari LFQ 2. Perbedaan ialah pada LFQ 2 WI harus yang paling dekat, sedangkan LFQ 2.1 mengizinkan WI dan WJ menjadi vektor kodebook terdekat dengan X. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.